Bab 3137. Ilmu 7 pedang penyabut nyawa. Teman seiman Sun, aku memintamu datang untuk bantu mencarikan solusi, jadi jangan membuat masalah, kata Johanni dengan tak berdaya. Aku bercanda. Ritz Sun segera tertawa segan saat melihat ekspresi tegang keduanya. Tetapi, aku punya sebuah cara. Ritz Sun menepuk pahanya, Erikin dan Johanni pun langsung menoleh ke arahnya. Ilmu 7 pedang pembunuh, kamu harus mempelajarinya. Tidak, ilmu ini tidak boleh dipelajari. Johanni langsung menolak begitu mendengarnya. Kenapa tidak? Rumor mengatakan bahwa ilmu ini adalah pusat dari semua ilmu pedang, dan ilmu 7 pedang pembunuh yang disebut merupakan ciptaan master ilmu ini, yang merangkum 7 ilmu membunuh, termasuk semua perubahan ilmu pedang di dunia dan cara cerdiknya, kata Ritz Sun dengan mengerutkan kening. Selama kultivasi ini berhasil, maka meski ilmu pedang belum dikatakan sempurna, tetapi itu pasti sudah setengah berhasil. Apalagi hanya ada 7 jurus dalam ilmu ini juga memenuhi permintaan Erikin, di mana ia berharap bisa menguasainya secepat mungkin. Aku tidak mengatakan bahwa ilmu 7 pedang pembunuh ini tidak memberi manfaat, tetapi efek samping dari ilmu 7 pedang pembunuh sangat menakutkan, apakah kamu tidak tahu? Kata Johanni dengan mengerutkan kening. Selain itu, tujuan teman seiman Qin hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika ia mempelajari ilmu 7 pedang pembunuh, bukankah itu akan membahayakannya? Ini adalah cara terbaik bila ingin segera mendapatkan hasil, tidak ada cara lain, kata Ritz Sun dengan enggan. Tunggu sebentar, kalian jangan berdebat dulu, katakanlah ada apa dengan ilmu 7 pedang pembunuh ini. Erikin tidak mengerti dan menghentikan perdebatan mereka. Menurut Ritz Sun, ilmu pedang ini sangat hebat dan mengandung esensi ilmu pedang, tetapi efek sampingnya juga sangat serius. Saudara Qin, ilmu 7 pedang pembunuh memiliki sebuah legenda di daratan dunia dewa. Dikatakan bahwa ilmu 7 pedang pembunuh adalah pusat dari semua ilmu sihir di dunia. Jika mempelajarinya, itu setara dengan mempelajari pengenalan ilmu pedang, jadi aku tidak menyangkal dengan apa yang dikatakan teman seiman Sun. Johanni berkata dengan cemas, meskipun ilmu ini sangat hebat, kelemahannya juga setara. Karena terlalu hebat, sekali praktisi tidak dapat mengarahkan pedang dengan baik dan tepat waktu, maka akan sangat membahayakan nyawa. Itulah sebabnya ilmu 7 pedang pembunuh juga disebut ilmu 7 pedang penyabut nyawa. Banyak dari pejuang kebanggaan di daratan pernah mempelajari ilmu ini, tetapi selain melukai seluruh tubuh mereka, bahkan menggoyahkan pondasi kultivasi, aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Tidak ada yang berhasil mempelajarinya. Erikin juga terkejut. Erikin cukup kaget saat Ritz Sun menyebut ilmu 7 pedang pembunuh. Dia juga tidak menyangka bahwa belum ada yang berhasil mempelajarinya. Ini berarti tingkat kesulitannya sangat besar dan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Benar, setiap jurusnya akan melukai kultivator, seolah ditebas oleh kultivator lainnya. Jika mempelajari ratusan kali, maka itu setara menebas diri sampai ribuan pedang. Pedang ini juga tidak terlalu hebat, tidak ada yang akan menggunakannya pada hari biasa, jadi kita pun tidak akan tahu bila ada yang berhasil, kata Ritz Sun dengan tidak senang. Kalau begitu, apakah kamu berhasil mempelajarinya? Tentu saja tidak, jawab Ritz Sun dengan suara kecil, seolah sedikit malu. Tetapi karena ilmu ini sudah tersebar luas, kita berdua pun pernah mempelajarinya, ini membuktikan bahwa kita punya kesempatan untuk berhasil. Lagi pula, aku hanya memberi saran, selebihnya tergantung pada teman seiman Qin, kata Ritz Sun. Sebenarnya dia hanya sekedar menyarankan, tetapi setelah dipikir-pikir, itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi dirinya bila Erikin terluka. Teman seiman Qin,
Aku menyarankanmu untuk belajar secara tahap demi tahap. Saran teman seiman Sun terlalu berbahaya, meskipun manfaatnya sangat besar, tetapi resikonya juga sangat besar, kata Johanni. Setelah keduanya selesai berbicara, suasananya sedikit sunyi. Erikin mengetuk-ngetukkan jarinya di kapal bintang sambil berpikir. Tidak ada yang berhasil mempelajarinya, dan setiap jurus akan melukai tubuh, yang setara dengan melukai diri sendiri. Ilmu 7 pedang pembunuh ini sedikit menakutkan. Aku mengerti maksud kalian, tetapi aku ingin mencoba mempelajari ilmu 7 pedang pembunuh. Pada akhirnya, Erikin tetap memutuskan untuk mencobanya. Khasiat ilmu 7 pedang pembunuh masih sangat menggiurkan. Tidak peduli berhasil atau gagal, jika tidak memiliki keberanian untuk mencoba, maka tidak akan pernah berhasil. Ini tidak apa-apa untuk mencobanya, tetapi ingat untuk jangan terlalu memaksakan diri. Johanni menghela nafas, dia tidak terlalu kaget mendengarnya. Apakah tubuh kalian memiliki ilmu ini? Tanya Erikin setelah memutuskan. Ilmu 7 pedang pembunuh biasanya diturunkan dari mulut ke mulut, tetapi kami tahu caranya, jelas Johanni. Dari mulut ke mulut. Erikin kaget mendengar ini. Teman seiman Sun, mari kita tulis cara mempelajari ilmu 7 pedang pembunuh dan berikan kepada teman seiman Qin. Johanni menoleh dan berkata, "Oke." Ritz Sun pun mengangguk dan menahan diri untuk tidak meminta uang. Karena Johanni juga tahu caranya, jika ia meminta uang, ia kemungkinan tidak hanya tidak mendapatkannya, tetapi juga akan langsung diusir oleh Erikin. Selain itu, Erikin pun tidak pernah meminta koin roh kepadanya saat memberinya pil iblis. Jika dia menyinggung Erikin hari ini, bagaimana kalau suatu hari Erikin meminta koin roh pada dirinya ketika memiliki sesuatu yang menggiurkan di kemudian hari? Meskipun Ritz Sun pelit dan serakah, tetapi dia memiliki pikiran yang jernih dan tahu pro dan kontra. Adapun identitas Erikin sebagai iblis, Ritz Sun merasa tidak masuk akal setelah memikirkan secara rinci di kapal, bahwa saat Erikin berada di paviliun harta karun, ada banyak master di dalamnya, mereka semua acuh tak acuh dan menunjukkan kekuatan mereka. Ini tidak seperti hal yang berani dilakukan oleh seorang iblis. Kemungkinan besar, iblis yang menelan langit adalah semacam teknik rahasia, sama sekali bukan ketua iblis wilayah asing. Ketika keduanya bersiap untuk menyalurkan cara ilmu pedang ke slip giok, Erikin malah mengeluarkan 2 slip giok lagi. Karena kalian berdua sudah pernah mempelajarinya, maka gunakan saja metode yang kalian miliki, dan berikan gambaran ilmu pedang kepadaku. Boleh juga. Meskipun tidak tahu apa yang ingin dilakukan Erikin pada slip giok tersebut, Johanni dan Ritz Sun tidak berkomentar. Segera, 2 buah slip giok langsung diberikan kepada Erikin. Teman seiman Qin, ilmu 7 pedang pembunuh benar-benar berbahaya. Jika kamu mengalami kendala saat mempelajarinya, segera tanyakan kepada kami, kata Johanni dengan prihatin. Terima kasih banyak. Setelah Johanni dan Ritz Sun pergi, Erikin sudah tidak sabar untuk membaca isi dari kedua slip giok itu. Informasi dari mulut ke mulut sangat tidak dapat diandalkan dan mudah menyebabkan perbedaan besar. Setelah membacanya, Erikin terdiam saat menemukan bahwa Johanni dan Ritz Sun melakukan metode yang berbeda dalam banyak detail. Ini bukan faktor seberapa banyak ilmu pedang yang telah dikuasai, tetapi metode ilmu pedang yang mereka pelajari berbeda. Mana yang harus dihancurkan? Apapun ilmu 7 pedang pembunuh yang dipelajari, pastikan diri menyempurnakannya terlebih dahulu dengan buku langit tanpa kata. Namun kini keduanya jelas berbeda. Lebih baik hancurkan semuanya saja. Erikin memegang 2 slip giok dengan tanpa ragu setelah berpikir sejenak. Kedua slip giok hancur setelah mempersembahkan buku langit tanpa kata, dan semua pecahannya terlibat dalam buku langit yang terbuka.
Adapun mengenai munculnya masalah, Eric Kin tidak terlalu khawatir dengan itu. Dia pernah melakukan percobaan di atas pupet, buku langit tanpa kata disempurnakan melalui benda saat ini, bukan digunakan untuk menemukan jawaban sempurna dari ilmu ini. Ini berarti, perpaduan dua slip giok mungkin memiliki manfaat yang lebih baik daripada satu slip giok. Bersambung.